Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Di bawah gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur, nasib mempertemukan dua dunia yang saling bertolak belakang. Antara Hadi, seorang kurir malam yang hidupnya hanya sebatas aspal jalanan, dan Valeria, kolektor seni papan atas yang memandang rendah segala sesuatu yang tak memiliki harga tinggi. Bagi Valeria, manusia memiliki kelasnya masing-masing, dan Hadi berada di dasar hierarki yang tidak pernah ia sudi untuk lirik meski hanya sekejap mata. Namun, sebuah pengkhianatan besar dalam pameran seni paling prestisius membuat dunia Valeria runtuh saat koleksi berharganya dicuri oleh sindikat internasional yang bergerak cepat di dalam kegelapan. Di tengah keputusasaan tanpa bantuan polisi yang datang tepat waktu, Valeria justru melemparkan hinaan paling keji sebagai taruhan terakhir kepada satu-satunya orang yang berada di sana untuk membantunya. Hadi harus membuktikan bahwa kakinya yang dianggap murahan itu mampu mengejar kecepatan mesin dan keganasan para pencuri, demi sebuah janji yang mungkin tak akan pernah ia tagih. Pengorbanan besar ini akan mengubah segalanya, meruntuhkan harga diri sang kolektor seni, dan menyisakan luka yang tidak akan pernah sembuh meski harta telah kembali ke tangan pemiliknya. Malam itu, gerimis tipis membasahi aspal ibu kota saat Hadi menghentikan motor tuanya di depan sebuah galeri seni yang sangat megah. Helmnya yang sudah kusam ia letakkan di spion, sementara tangannya yang kasar berusaha melindungi sebuah kotak kayu kecil dari tetesan air hujan. Dia berjalan dengan langkah ragu memasuki lobi yang dilapisi marmer putih mengkilap, menciptakan suara decit sepatu basah yang terdengar sangat kontras dengan kesunyian tempat itu. Hadi hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai kurir malam untuk mengantarkan paket terakhir, sebelum dia bisa pulang mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Namun, baru beberapa langkah dia masuk, seorang wanita cantik dengan pakaian desainer ternama sudah menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam. Valeria berdiri di sana dengan melipat tangan di dada, memperhatikan debu dan air yang menetes dari jaket Hadi ke lantai galerinya yang bersih. Suasana seketika menjadi sangat dingin saat wanita itu melangkah mendekat dengan langkah kaki yang penuh dengan nada penghinaan. Hadi menundukkan kepalanya dalam-dalam sembari menyodorkan paket yang dia bawa dengan tangan yang sedikit bergetar karena kedinginan. Dia mencoba tersenyum sopan dan mengucapkan kata permisi, berharap tugasnya bisa segera selesai tanpa perlu ada drama yang tidak perlu. Namun, Valeria tidak segera mengambil paket itu, melainkan justru menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah ada aroma sampah yang masuk ke ruangannya. Dia menatap Hadi dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sangat meremehkan. Seolah-olah Hadi adalah serangga yang tersesat di istana. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa sangat menyesakan, membuat Hadi semakin merasa kecil di bawah bayang-bayang lampu kristal yang menggantung mewah. Di sekeliling mereka, beberapa staf galeri mulai berbisik-bisik sambil menutup mulut, menambah rasa malu yang mulai merambat naik ke wajah Hadi. Hadi pun kemudian berkata dengan suara rendah bahwa paket ini adalah kiriman penting yang harus diterima langsung oleh pemilik galeri malam ini juga. Valeria justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu, namun mengandung racun yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Dia bertanya dengan nada yang sangat angkuh, apakah Hadi benar-benar berpikir bahwa orang seperti dia pantas berdiri di atas lantai yang harganya lebih mahal dari harga diri Hadi? Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir merahnya, menusuk tepat di ulu hati Hadi yang selama ini bekerja keras hanya untuk menyambung hidup. Hadi hanya bisa terdiam, rahangnya mengeras menahan emosi yang bergejolak, namun dia tetap mempertahankan posisi menunduknya sebagai bentuk profesionalisme kerja. Dia tidak ingin membalas, karena dia tahu bahwa di mata dunia, seorang kurir sepertinya memang tidak memiliki suara untuk melawan seorang ratu seni. Valeria kemudian mengambil paket tersebut dengan ujung jarinya, seolah-olah dia sangat takut tangannya yang mulus akan tertular kuman dari tangan Hadi. Tanpa rasa bersalah, dia menjatuhkan uang tips yang sudah kumal ke lantai, tepat di depan sepatu Hadi yang sudah berlubang di bagian depannya.
Dia menyuruh Hadi untuk segera pergi dan mencuci dirinya, karena keberadaan kurir itu dianggap telah merusak estetika dan kelas dari galeri seni miliknya. Beberapa tamu undangan yang baru saja tiba di area lobi mulai ikut menertawakan pemandangan itu, menjadikan Hadi sebagai objek lelucon di tengah malam yang dingin. Hadi merasakan dadanya sesak, bukan karena kelelahan setelah berkeliling kota, tapi karena martabatnya baru saja diinjak-injak tanpa ampun. Dia mengambil uang itu dengan gerakan perlahan, bukan karena butuh, tapi karena dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun di tempat yang sangat membencinya. Setiap kata yang diucapkan Valeria terasa seperti duri yang tersangkut di tenggorokan, membuat Hadi merasa benar-benar tak memiliki harga sedikitpun. Valeria kembali menegaskan bahwa orang-orang dari kelas bawah seperti Hadi seharusnya tahu diri dan tidak perlu bermimpi untuk bisa berinteraksi dengan kalangan atas. Dia menganggap kehadiran Hadi hanya mengotori udara bersih di dalam ruangan itu dan memerintahkan petugas keamanan untuk segera menyeretnya keluar dari area gedung. Hadi berbalik tanpa sepatah kata pun. Punggungnya terlihat tegap meski beban di hatinya terasa sangat berat untuk dipikul sendirian di malam yang gelap. Dia berjalan keluar menembus hujan yang kini mulai turun semakin deras, meninggalkan aroma kemewahan yang terasa sangat busuk di indera penciumannya. Di belakangnya, pintu kaca tebal itu tertutup rapat, memisahkan dunia gemerlap Valeria dengan dunia aspal yang keras milik Hadi. Hadi menaiki motornya dengan tangan yang masih gemetar. Bukan lagi karena dingin, melainkan karena rasa sakit hati yang terus berdenyut di dalam dadanya. Dia melihat pantulan wajahnya di kaca spion yang retak, menyadari betapa jauhnya perbedaan antara dirinya dan orang-orang yang tinggal di Menara Gading itu. Di dalam galeri, Valeria sedang merayakan keberhasilan pamerannya, tidak menyadari bahwa di luar sana ada seseorang yang dia lukai sedalam-dalamnya hanya karena status sosial. Malam semakin larut, dan suara mesin motor Hadi yang berisik seolah menjadi satu-satunya kawan dalam kesunyian yang amat sangat mencekam. Dia merasa bahwa dunia ini memang sangat tidak adil bagi mereka yang hanya memiliki tenaga untuk dijual demi sesuap nasi setiap harinya. Namun, dia tetap memacu motornya, mencoba melupakan tatapan mata Valeria yang sangat dingin dan penuh dengan kebencian luar biasa itu. Di tengah perjalanan, Hadi berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang remang-remang untuk mengusap air hujan yang masuk ke dalam matanya yang memerah. Dia tidak menangis, tapi rasa perih itu nyata. Seolah-olah setiap hinaan Valeria tadi telah berubah menjadi luka fisik yang nyata di tubuhnya. Dia teringat bagaimana wanita itu menyebutnya tak punya kelas. Sebuah kalimat yang akan terus terngiang di kepalanya sepanjang sisa malam yang panjang ini. Sementara itu, di kejauhan, sirine mobil polisi mulai terdengar mendekat ke arah galeri, menandakan sesuatu yang buruk mungkin saja sedang mulai terjadi di sana. Hadi hanya menoleh sekilas, merasa bahwa urusannya dengan tempat itu sudah benar-benar selesai saat dia diusir dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dia tidak tahu bahwa roda nasib akan berputar lebih cepat dari yang dia duga, menyeretnya kembali ke dalam kehidupan wanita angkuh itu. Kini, Hadi menghilang di telan kegelapan malam, menyisakan jejak ban motor yang perlahan-lahan terhapus oleh derasnya air hujan yang mengguyur bumi tanpa henti. Di sisi lain, Valeria baru saja menyadari bahwa keriuhan di galerinya bukan lagi karena pesta, melainkan karena kepanikan luar biasa yang sedang terjadi secara mendadak. Beberapa orang pria bertopeng terlihat berlari keluar dari pintu belakang dengan membawa beberapa peti kayu yang sangat berharga bagi masa depan karir Valeria. Suasana yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi jeritan histeris dan kekacauan yang tak terkendali di dalam ruangan yang sangat mewah itu. Harta berharga yang dia banggakan kini sedang berada di ambang kehancuran, dan tidak ada satupun dari tamu terhormatnya yang berani bergerak untuk menolongnya.
Apakah ini adalah balasan instan atas kesombongan yang baru saja dia tunjukkan kepada seorang pria yang tak bersalah beberapa menit yang lalu? Kekacauan di galeri seni itu pecah saat alarm keamanan mulai meraung membelah kesunyian malam, menciptakan kepanikan yang luar biasa bagi semua orang yang hadir. Valeria berdiri mematung di tengah ruangan, matanya terbelalak menyaksikan dinding-dinding yang kini kosong tanpa koleksi lukisan legendaris yang seharusnya menjadi mahakaryanya malam itu. Para tamu undangan yang tadinya memuja-muja dirinya kini berlarian menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada satupun yang peduli pada kehancuran yang sedang menimpa sang kolektor seni. Di luar gedung, Hadi yang masih berada di persimpangan jalan mendengar suara gaduh itu dan memutuskan untuk memutar balik motornya karena insting kemanusiaannya yang masih sangat kuat. Dia kembali ke pelataran galeri, tepat saat beberapa pria bertopeng memasukkan peti-peti kayu terakhir ke dalam sebuah truk hitam yang mesinnya terus menderu. Namun niat baik Hadi untuk mendekat justru disambut dengan teriakan tuduhan dari petugas keamanan galeri yang merasa kecolongan dan butuh kambing hitam. Petugas keamanan itu langsung mencengkram kerah jaket Hadi dengan kasar, menuduh kurir malam itu sebagai informan atau bagian dari komplotan pencuri yang baru saja beraksi. Suasana menjadi sangat panas saat orang-orang di sekitar galeri mulai berkumpul dan ikut menyudutkan Hadi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan penuh prasangka buruk. Mereka menganggap penampilan Hadi yang kumal adalah bukti nyata bahwa dia memiliki niat jahat sejak pertama kali menginjakan kaki di gedung mewah tersebut semalam. Hadi berusaha menjelaskan bahwa dia hanya ingin menolong, namun suaranya tenggelam di antara makian dan tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang yang merasa lebih mulia darinya. Tidak ada yang mau mendengarkan kebenaran dari mulut seorang pria yang hanya mengendarai motor tua dengan jaket yang sudah kusam dan penuh tambalan. Tekanan lingkungan itu terasa begitu menyesakan, seolah-olah seluruh kota sedang berusaha menunjuknya sebagai penjahat hanya karena dia miskin. Valeria keluar dari gedung dengan wajah pucat pasi dan mata yang sembab. Namun sisa-sisa keangkuhannya masih terlihat jelas saat dia melihat Hadi sedang diamankan petugas. Bukannya memberikan pembelaan, Valeria justru menatap Hadi dengan penuh kebencian dan mengatakan bahwa dia sudah menduga pria rendahan seperti Hadi pasti akan membawa sial. Kata-kata itu seolah menjadi bahan bakar bagi massa untuk semakin menyudutkan Hadi. Bahkan ada yang mulai berani melayangkan tangan untuk memukul pundaknya dengan sangat keras. Hadi hanya bisa terdiam dengan rahang yang mengeras, merasakan betapa tidak adilnya dunia ketika status sosial lebih dipercaya daripada sebuah fakta yang nyata. Dia menatap mata Valeria, mencoba mencari sedikit saja rasa empati, namun yang dia temukan hanyalah kekosongan dan penghinaan yang masih tetap membara di sana. Di saat yang sama, truk hitam yang membawa semua harta berharga Valeria mulai melesat pergi meninggalkan area galeri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Polisi yang baru tiba di lokasi segera menginterogasi Hadi dengan cara yang sangat intimidatif, menganggap kehadirannya di lokasi kejadian sangat mencurigakan dan tidak masuk akal. Semua orang baik yang sebenarnya tahu bahwa Hadi hanyalah seorang kurir biasa, tidak berani bersuara, karena takut akan terseret ke dalam masalah hukum yang rumit. Hadi merasa benar-benar terkepung oleh stigma masyarakat yang menganggap kemiskinan adalah akar dari segala tindak kriminal yang terjadi di kota besar ini setiap harinya. Dia dipaksa berlutut di atas aspal yang kasar, sementara lampu-lampu kamera dari ponsel orang-orang di sekitar terus mengambil gambarnya untuk dijadikan bahan berita sensasional. Rasa frustrasi mulai merayap di dalam dadanya, bukan karena dia takut dipenjara, tapi karena dia merasa martabatnya sebagai manusia telah benar-benar habis diinjak-injak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Valeria hanya berdiri diam sambil memandangi aspal, menyadari bahwa aset berharganya kini sedang menjauh menuju kegelapan malam yang tak terjangkau. Beberapa antek-antek Valeria yang merupakan kolektor pesaing mulai muncul dan justru memberikan tekanan tambahan dengan menghina ketidakmampuan Valeria dalam menjaga aset seni yang sangat penting. Mereka tertawa kecil di balik kemewahan jas mereka, seolah-olah hilangnya lukisan itu adalah sebuah tontonan menarik yang patut untuk dinikmati di tengah malam. Valeria merasa dunianya benar-benar runtuh, karena tanpa lukisan-lukisan itu, dia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan pengakuan sosial yang selama ini dia puja. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang yang dia anggap selevel dengannya
ternyata hanya peduli pada kegagalan yang sedang dia alami saat ini. Di sisi lain, Hadi masih terus dipojokkan oleh petugas, meski tidak ada bukti kuat yang bisa menghubungkan dirinya dengan para pencuri profesional yang bergerak sangat rapi. Keadaan menjadi sangat stagnan dan penuh dengan ketegangan yang membuat siapapun yang berada di sana merasa seolah-olah sedang berada di dalam ruang hampa. Hadi akhirnya dilepaskan setelah seorang saksi mata dari toko seberang memberikan keterangan bahwa kurir itu memang baru saja tiba dan tidak terlibat dengan truk tersebut. Meski sudah dibebaskan, tidak ada satupun orang yang meminta maaf atas tuduhan keji dan perlakuan kasar yang baru saja diterima oleh Hadi secara tidak manusiawi. Dia berdiri dengan tertatih, mengusap debu di celananya, dan menatap motor tuanya yang sempat dijatuhkan oleh petugas keamanan hingga spionnya pecah berantakan. Dia melihat ke arah Valeria, yang kini terduduk lemas di tangga galeri, dikelilingi oleh puing-puing kejayaan yang baru saja hancur dalam sekejap mata yang sangat singkat. Ada rasa kasihan yang muncul di hati Hadi, namun rasa sakit hati akibat penghinaan sebelumnya masih terasa jauh lebih kuat dan membekas di ingatannya. Dia tahu bahwa wanita itu sedang berada di titik terendahnya, namun dia juga tahu bahwa wanita itu tetap akan menganggapnya sebagai debu yang mengganggu. Valeria kemudian berteriak kepada para petugas polisi untuk segera mengejar truk itu. Namun polisi menyatakan bahwa mereka kehilangan jejak karena para pencuri itu sangat ahli. Semua teknologi canggih yang dimiliki galeri itu ternyata telah dilumpuhkan dengan mudah, meninggalkan Valeria dalam keadaan yang benar-benar tanpa harapan sama sekali malam ini. Orang-orang mulai membubarkan diri satu persatu, meninggalkan Valeria yang kini tampak begitu kecil dan rapuh di bawah sorotan lampu jalan yang mulai berkedip-kedip. Dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang tahu ke arah mana truk itu berbelok di persimpangan gelap tadi hanyalah Hadi, sang kurir yang baru saja dia hina. Namun, egonya masih terlalu besar untuk meminta bantuan kepada seseorang yang baru saja dia tuduh sebagai pencuri, dan dia perlakukan secara sangat kasar. Malam yang panjang ini seolah belum akan berakhir, dan setiap detik yang berlalu adalah kerugian besar yang tidak akan pernah bisa dia ganti. Hadi mulai menyalakan mesin motornya yang terdengar batuk-batuk, bersiap untuk pergi dari tempat terkutuk itu, dan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dalam masalah Valeria. Dia tahu persis jalan tikus yang mungkin diambil oleh truk itu untuk menghindari pantauan kamera pengawas di jalur utama menuju pelabuhan gelap. Namun, dia hanya diam, membiarkan mesin motornya menderu sejenak sebelum dia benar-benar menarik gas untuk meninggalkan area galeri yang kini terasa sangat sunyi. Valeria menoleh ke arah Hadi dengan tatapan yang sangat kompleks, antara rasa benci yang masih tersisa dan harapan tipis yang mulai muncul secara mendadak. Dia ingin memanggil, tapi lidahnya terasa keluh, terikat oleh kesombongan yang telah dia tanamkan di dalam dirinya selama bertahun-tahun hidup sebagai sosialita. Apakah dia akan membiarkan hartanya hilang selamanya? Ataukah dia akan merendahkan dirinya untuk memohon pada pria yang baru saja dia sebut tak punya kelas? Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti lobi galeri yang tadinya riuh, menyisakan Valeria yang terduduk bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, dengan air mata yang mulai merusak riasan wajahnya. Berita tentang pencurian itu menyebar lebih cepat dari api, dan dalam hitungan menit, ponselnya dibanjiri pesan pembatalan kontrak serta tuntutan ganti rugi dari para investor yang tidak mau tahu soal musibah ini. Karir yang telah dia bangun dengan penuh keangkuhan selama bertahun-tahun, kini berada di ujung tanduk. Hancur hanya dalam satu malam karena kelalaian sistem keamanan yang dia banggakan. Dia melihat ke sekeliling, berharap ada satu orang teman dari kalangan atasnya yang kembali untuk sekedar menguatkan bahunya. Namun semua kursi VIP itu kini kosong melompong. Valeria menyadari dengan sangat pahit bahwa di dunia yang dia agungkan, seseorang hanya akan dianggap ada selama mereka masih memiliki nilai materi yang tinggi. Kini, saat dia jatuh dan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, semua orang yang dulu memujanya menghilang seperti asap yang tertiup angin malam. Kepanikan mulai berubah menjadi keputusasaan yang nyata saat manajer galeri berbisik bahwa lukisan-lukisan itu adalah jaminan terakhir untuk hutang perusahaan yang selama ini dia sembunyikan. Jika karya seni itu tidak ditemukan sebelum fajar menyingsing dan melewati batas dermaga penyelundupan, maka Valeria tidak hanya akan jatuh miskin, tetapi juga harus menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat.
Dia mencoba menghubungi beberapa kontak berpengaruh untuk meminta bantuan pelacakan darurat, namun semua panggilan teleponnya hanya berakhir di kotak suara atau ditolak secara kasar oleh mereka. Tidak ada orang berkuasa yang mau mempertaruhkan reputasi mereka demi membantu seorang wanita yang kini dianggap sebagai produk gagal dalam industri seni internasional yang sangat kejam. Valeria merasa sesak nafas, dadanya terasa dihimpit oleh beban kenyataan bahwa harga dirinya yang setinggi langit kini sedang dipertaruhkan di jalanan yang kumuh. Dia berlari keluar menuju pelataran gedung dengan langkah gontai, matanya menyapu kegelapan kota yang terasa sangat luas dan tidak bersahabat bagi orang sepertinya. Di bawah lampu jalan yang temaram, dia melihat Hadi yang masih duduk di atas motornya. Tampak sedang memperbaiki spionnya yang pecah dengan tangan yang kotor terkena oli dan debu. Valeria tahu bahwa hanya kurir itulah yang melihat dengan jelas ke arah mana truk hitam itu melaju di tengah kabut malam yang menutupi jalur tikus perkotaan. Ada keraguan yang sangat hebat di dalam hatinya. Sebuah pertarungan batin antara egonya yang masih setinggi gunung dan kenyataan pahit yang sedang menjerat lehernya tanpa ampun. Dia mendekat perlahan, namun kakinya terasa sangat berat untuk melangkah menuju pria yang baru saja dia injak-injak martabatnya di depan banyak orang beberapa waktu yang lalu. Hadi menyadari kehadiran Valeria melalui pantulan spion yang retak, namun dia tetap diam dan tidak menoleh, seolah keberadaan wanita itu tidak lebih penting dari baut motornya. Suasana di antara mereka menjadi sangat tegang, di mana hanya suara detak jam di gedung tua yang menjadi saksi bisu atas kejatuhan sang kolektor seni. Valeria mencoba mengatur napasnya yang tersengal, berusaha membuang jauh-jauh rasa malu yang membakar wajahnya demi menyelamatkan satu-satunya harapan yang tersisa bagi masa depannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar karena getaran ketakutan, dia bertanya kepada Hadi apakah pria itu benar-benar tahu jalan pintas menuju gerbang pelabuhan yang biasanya digunakan penyelundup. Hadi menghentikan aktivitasnya sejenak, namun dia tetap tidak memberikan jawaban. Hanya menatap jalanan kosong di depannya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan datar. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan bagi Valeria daripada makian manapun, karena dia merasa keberadaannya kini benar-benar tidak dianggap oleh orang yang dia sebut sampah. Dia menyadari bahwa uang dan statusnya tidak lagi memiliki kekuatan di hadapan seorang pria yang hatinya telah dia buat mati rasa dengan segala hinaan keji. Waktu terus berdetak dengan sangat cepat, dan setiap detik yang terbuang berarti lukisan-lukisan itu semakin mendekati kapal yang akan membawanya pergi selamanya dari jangkauan Valeria. Air mata Valeria jatuh menetes ke aspal, membasahi sepatunya yang mahal, saat dia menceritakan betapa hancurnya hidup dia jika koleksi seni itu tidak berhasil ditemukan malam ini juga. Dia mulai meracau tentang hutang, tentang reputasi keluarganya, dan tentang ketakutannya akan jeruji besi yang kini membayang di pelupuk matanya yang sudah mulai bengkak. Hadi hanya mendengarkan tanpa ekspresi, seolah-olah semua penderitaan wanita kaya itu hanyalah sebuah dongeng yang tidak memiliki makna apapun bagi hidupnya yang sudah terbiasa susah. Dia teringat bagaimana beberapa jam yang lalu Valeria menyebut kelas sosialnya lebih rendah dari lantai marmer. Dan kini wanita yang sama sedang memohon padanya di atas aspal yang kotor. Ada keinginan di dalam hati Hadi untuk pergi begitu saja dan membiarkan wanita angkuh ini merasakan hasil dari kesombongannya sendiri yang selama ini dia pupuk. Namun nuraninya yang terlalu baik mulai terusik saat melihat bahu Valeria yang bergetar hebat karena isak tangis yang sudah tidak bisa dia bendung lagi. Valeria yang semakin terdesak mulai menawarkan uang dalam jumlah besar, menjanjikan harta yang melimpah jika Hadi mau bergerak sekarang juga untuk mengejar truk pencuri yang sudah jauh itu. Hadi tertawa pelan, sebuah tawa pahit yang membuat Valeria terdiam seketika, karena dia menyadari bahwa tawaran uangnya justru semakin mempertegas jurang pemisah di antara mereka berdua. Hadi mengatakan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang, terutama rasa sakit hati yang telah ditanamkan sedalam yang dilakukan Valeria tadi. Valeria terpaku, menyadari betapa bodohnya dia yang masih mencoba menggunakan kekayaan sebagai senjata di saat dirinya sendiri sedang berada di titik nadir yang paling bawah. Dia merasa benar-benar kehilangan pegangan, karena semua hal yang selama ini dia anggap sebagai kekuatan, ternyata sama sekali tidak berguna di hadapan seorang kurir malam yang jujur.
Harapan yang tadi sempat muncul kini perlahan-lahan mulai padam, meninggalkan dirinya dalam kegelapan yang sangat mutlak di tengah kota yang tidak punya hati. Tiba-tiba, suara klakson kapal di kejauhan terdengar menggema, menandakan bahwa waktu bagi para penyelundup untuk berangkat sudah semakin dekat dan tidak bisa ditunda lagi. Valeria jatuh terduduk di depan ban motor Hadi, memohon dengan sangat amat memelas agar Hadi menunjukkan sedikit saja rasa belas kasihan kepadanya sebagai sesama manusia. Dia mengakui semua kesalahannya dengan suara serak, meski kata maaf itu terdengar sangat berat dan canggung keluar dari bibirnya yang selama ini hanya digunakan untuk mencaci. Hadi menatap langit malam yang mendung, menimbang-nimbang apakah dia harus menjadi pahlawan bagi orang yang pernah menganggapnya bukan sebagai manusia yang setara dengan dirinya. Tensi di antara mereka mencapai puncaknya saat Hadi mulai menghidupkan kembali mesin motor tuanya, menciptakan suara gemuruh yang seolah memecah kebuntuan di tengah malam yang dingin. Valeria menatap Hadi dengan mata yang penuh harapan terakhir, menanti keputusan yang akan menentukan apakah hidupnya akan berakhir malam ini atau masih ada sedikit cahaya untuknya. Hadi memasang helmnya dengan gerakan yang lambat namun pasti, memberikan isyarat bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh polisi maupun pihak keamanan gedung manapun. Dia memberikan tatapan tajam yang membuat Valeria seketika terdiam dan menghentikan tangisnya karena melihat ada sedikit kesempatan yang kembali terbuka di depan matanya. Meskipun dia sangat membenci perilaku Valeria, Hadi tidak bisa membiarkan kejahatan menang begitu saja di depan matanya hanya karena dendam pribadi yang dia miliki. Dia tahu bahwa mengejar truk itu dengan motor tuanya adalah sebuah misi bunuh diri yang sangat berbahaya, namun nuraninya melarangnya untuk berdiam diri saja. Valeria mencoba berdiri, memegang lengan jaket Hadi dengan jari-jari yang gemetar, seolah takut pria itu akan melesat pergi meninggalkannya dalam kehancuran yang abadi. Di saat itulah, sebuah tantangan ekstrim muncul dari mulut Valeria. Sebuah kalimat yang akan menjadi awal dari sebuah pengorbanan yang sangat berdarah-darah di aspal jalanan. Valeria mencengkeram lengan jaket Hadi dengan sisa-sisa kekuatannya. Matanya yang sembab menatap tajam ke arah kurir yang masih bergeming di atas motor tuanya. Di tengah keputusasaan yang memuncak, egonya yang terluka justru meledak kembali dalam bentuk tantangan yang sangat tidak masuk akal bagi nalar manusia sehat manapun. Dia tahu, jarak antara galeri dan dermaga sangat jauh. Sementara truk para pencuri itu pasti dikawal oleh tenaga profesional yang tidak segan untuk bertindak kasar. Dengan suara bergetar namun penuh penekanan, Valeria menatap kaki Hadi yang terbalut sepatu kusam, seolah-olah dia sedang mempertaruhkan seluruh nasibnya pada sesuatu yang dia anggap sampah. Dia tidak lagi memohon dengan kelembutan, melainkan dengan sebuah provokasi yang sangat menyakitkan sebagai bentuk pertahanan terakhir dari harga dirinya yang telah runtuh. Keheningan malam itu seketika pecah saat Valeria mengucapkan kalimat taruhan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya di aspal jalanan yang dingin. Kalau kakimu yang murahan itu bisa mengejar mereka, aku akan menikahimu, walau terdengar memalukan. Teriak Valeria dengan nada yang masih terselip hinaan, meski dia sedang memohon bantuan. Kalimat itu meluncur seperti belati yang menusuk udara, membuat Hadi tertegun sejenak dengan rahang yang mengeras, hingga urat lehernya terlihat menonjol dengan sangat jelas. Bagi Valeria, itu adalah sebuah kemustahilan yang dia gunakan untuk memotivasi, atau mungkin sekedar mengejek nasib mereka yang kini saling terikat dalam situasi yang sangat kacau. Hadi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Valeria dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin, seolah sedang membaca setiap inci kebusukan hati yang masih tersisa di dalam diri wanita kaya itu. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dipenuhi oleh aroma bensin dan rasa benci yang saling beradu di bawah sorotan lampu jalan yang berkedip. Tantangan ekstrim itu telah dilemparkan ke tengah arena, dan kini keputusan sepenuhnya berada di tangan pria yang selama ini dianggap tak memiliki kelas tersebut. Hadi menarik napas panjang, membiarkan oksigen dingin masuk ke dalam paru-parunya yang terasa sesak, akibat kelelahan dan rasa sakit hati yang belum sepenuhnya hilang. Dia memutar kunci motornya, mendengarkan suara mesin tua yang terbatuk-batuk, seolah protes akan tugas berat yang baru saja diletakkan di atas pundaknya yang kurus.
Tanpa senyuman, tanpa rasa bangga, Hadi menaikkan standar motornya dan menatap Valeria dengan sorot mata yang membuat wanita itu merasa sangat kecil dan tidak berarti. "Saya terima tantangannya," jawab Hadi singkat, dengan suara yang rendah, namun memiliki getaran otoritas yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari perintah manapun yang pernah didengar Valeria. Dia tidak menerima taruhan itu karena ingin menikahi Valeria, melainkan karena dia ingin membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak bisa diukur dari merek sepatu yang mereka kenakan. Valeria terpaku di tempatnya. Tidak menyangka bahwa pria yang dia remehkan itu memiliki keberanian sebesar itu untuk menghadapi bahaya yang sudah menunggu di depan mata. Hadi segera menarik gas motornya dengan sangat kuat, menciptakan suara raungan mesin yang membelah kesunyian malam dan meninggalkan kepulan asap tipis di depan wajah Valeria yang terpaku. Dia melesat menembus kegelapan, melewati lampu-lampu jalan yang bergerak cepat seperti garis cahaya yang tidak berujung di penglihatannya yang mulai fokus. Ingatannya tentang setiap celah dan jalan tikus di kota ini menjadi navigasi utama yang membimbingnya untuk memotong jalur utama yang dilewati oleh truk hitam tersebut. Dia tahu bahwa taruhan ini bukan hanya soal lukisan, tapi soal pembuktian bahwa kaki yang dianggap murahan itu mampu melakukan hal yang tak bisa dilakukan oleh uang miliaran rupiah. Di setiap tikungan tajam, Hadi memiringkan motornya hingga nyaris menyentuh aspal, mengabaikan rasa takut akan maut yang mungkin menjemputnya di setiap persimpangan jalan yang gelap. Angin malam menghantam wajahnya dengan sangat keras, namun tekadnya sudah bulat untuk mencapai dermaga sebelum kapal penyelundup itu melepaskan talinya dari daratan. Di kejauhan, lampu belakang truk hitam itu mulai terlihat samar di antara kabut malam yang semakin tebal menuju jalur menuju pelabuhan tua yang terbengkalai. Hadi menambah kecepatannya hingga batas maksimal mesin motor tuanya, membuat seluruh rangka besi motor itu bergetar hebat, seolah akan hancur berkeping-keping kapan saja. Para pencuri di dalam truk menyadari ada sebuah motor yang terus membuntuti mereka, dan mulai melakukan manuver berbahaya untuk menjatuhkan kurir nekat tersebut dari jalanan. Mereka melemparkan beberapa barang dari bak truk, mencoba menghalangi jalur Hadi. Namun dengan ketangkasan yang luar biasa, pria itu berhasil menghindar, meski jaraknya sangat tipis. Valeria yang mengikuti dari kejauhan menggunakan taksi online hanya bisa meremas tangannya dengan sangat kuat, menyaksikan perjuangan gila pria yang baru saja dia hina dengan kalimat yang sangat keji. Dia mulai merasakan gejolak aneh di dalam dadanya, sebuah rasa bersalah yang mulai merambat naik dan mencekik nuraninya yang selama ini tertidur lelap. Truk hitam itu mendadak mengerem dengan sangat keras di sebuah tikungan sempit, mencoba menjebak Hadi agar menabrak bagian belakang kendaraan besar yang terbuat dari besi solid tersebut. Hadi dengan refleks yang sangat cepat membanting setirnya ke samping, namun sayangnya ban motornya selip di atas tumpahan oli yang sengaja dibuang oleh para pencuri tersebut. Motornya terpelanting hebat, menciptakan percikan api saat logam bergesekan dengan aspal, sementara tubuh Hadi terpental beberapa meter ke depan dengan sangat keras. Suara hantaman tubuhnya ke aspal terdengar sangat mengerikan di tengah kesunyian malam, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa ngilu di sekujur tubuh mereka. Truk itu kembali melaju dengan cepat, merasa telah berhasil menyingkirkan pengganggu kecil yang selama ini menghalangi jalan mereka menuju kebebasan di atas lautan. Valeria yang baru saja sampai di titik kecelakaan itu menjerit histeris, melihat motor Hadi yang sudah hancur dan pria itu tergeletak tak bergerak di tengah jalanan yang gelap. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa hebat, tangan Hadi yang penuh luka lecet mulai bergerak mencengkram aspal yang kasar dengan kuku-kukunya yang pecah. Dia berusaha bangkit meski kaki kanannya terasa patah dan sangat nyeri, memberikan rasa sakit yang seolah-olah sedang membakar seluruh syaraf di bagian bawah tubuhnya hingga ke otak. Dengan wajah yang penuh dengan noda darah dan debu, Hadi merangkak menuju motornya yang masih menyala meski dalam keadaan hancur berantakan di pinggir jalanan itu.
Dia memaksakan dirinya untuk berdiri, menggunakan satu kaki yang tersisa sebagai tumpuan utama, sementara kaki yang lain terkulai lemas dengan posisi yang sangat tidak wajar. Matanya tetap tertuju ke arah lampu truk yang mulai menjauh, seolah rasa sakit fisik itu tidak lebih besar daripada janji yang telah dia ucapkan di depan wanita yang kini menangis di belakangnya. Tidak ada teriakan kesakitan yang keluar dari mulutnya, hanya nafas yang memburu dan tatapan mata yang penuh dengan api semangat yang tidak akan pernah padam. Hadi berhasil menaiki motornya kembali dengan gerakan yang sangat menyakitkan. Menarik gas dengan tangan yang gemetar hebat, namun tetap penuh dengan kepastian yang luar biasa. Dia tidak memedulikan teriakan Valeria yang menyuruhnya berhenti, karena baginya, taruhan ini adalah tentang memenangkan kembali kehormatannya yang telah dirampas secara paksa oleh keangkuhan. Motor tua itu kembali melaju dengan sisa-sisa kekuatannya, mengejar waktu yang semakin menipis sebelum harta berharga Valeria benar-benar menghilang di balik cakrawala laut yang hitam. Valeria hanya bisa mematung melihat punggung Hadi yang semakin menjauh, menyadari bahwa pria itu benar-benar sedang mempertaruhkan nyawanya demi memenuhi tantangan ekstrim yang dia berikan. Dia baru menyadari betapa jahatnya dirinya yang telah mempermainkan nyawa seseorang hanya demi materi dan ego yang sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nyawa manusia. Malam itu menjadi saksi sebuah kegilaan yang lahir dari penghinaan, di mana seorang kurir malam bersiap melakukan pengorbanan terakhirnya demi sebuah kebenaran yang sangat pahit. Deru mesin motor Hadi yang sudah sekarat membelah sunyinya dermaga tua, mengejar truk hitam yang kini sudah berada tepat di bibir kapal tongkang yang siap berangkat. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Hadi memacu motornya melompati celah antara dermaga dan kapal. Sebuah aksi heroik yang membuat tubuhnya terhempas keras ke atas tumpukan peti kayu di dalam truk tersebut. Rasa sakit yang luar biasa meledak di kaki kanannya yang patah saat ia mendarat. Namun ia tidak membiarkan kesadarannya hilang meski pandangannya mulai berkunang-kunang karena kehilangan banyak darah. Dengan tangan yang gemetar, ia menarik tuas rem darurat truk itu dan berhasil menghentikan pergerakan kendaraan besar tersebut tepat beberapa inci sebelum jatuh ke laut lepas. Para pencuri yang panik segera melarikan diri ke dalam kegelapan kapal, meninggalkan truk bermuatan lukisan berharga itu di tangan seorang pria yang kini terkapar bersimbah darah. Hadi meraih ponselnya dengan ujung jari yang mati rasa, mengirimkan titik koordinat terakhir kepada pihak kepolisian sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar tak berdaya lagi untuk bergerak. Valeria tiba di lokasi beberapa saat kemudian bersama pihak kepolisian, dan pemandangan yang menyambutnya seketika meruntuhkan seluruh dinding keangkuhan yang selama ini dia bangun. Dia melihat lukisan-lukisan mahakaryanya aman di dalam truk, namun matanya langsung tertuju pada sesosok pria yang tergeletak di samping ban truk dengan posisi kaki yang hancur mengerikan. Darah segar mengalir dari luka-luka di tubuh Hadi, membasahi lantai dermaga yang dingin, dan mengubah warna putih sepatunya yang kusam menjadi merah pekat yang sangat menyayat hati. Valeria berlari mendekat, mengabaikan polisi yang mencoba menahannya, dan langsung jatuh berlutut di samping tubuh Hadi yang sudah sangat pucat pasi. Dia melihat bagaimana wajah kurir yang dulu dia hina, kini tampak sangat tenang meski sedang menahan penderitaan fisik yang tidak mungkin bisa dibayangkan oleh siapapun. Isak tangis Valeria pecah di tengah dinginnya angin laut, menyadari bahwa harta yang dia banggakan telah kembali melalui pengorbanan nyawa seseorang yang dia anggap tidak punya kelas. Hadi perlahan membuka matanya yang berat, menatap Valeria yang kini menangis histeris sambil memegang tangannya yang kasar dan penuh dengan noda oli jalanan. Dengan suara yang sangat lemah dan terbata-bata, Hadi menunjuk ke arah peti lukisan yang terbuka dan mengatakan bahwa janji untuk mengejar mereka telah dia tepati sepenuhnya malam ini. Valeria menggelengkan kepalanya dengan cepat, memohon agar Hadi tidak banyak bicara dan berjanji akan memberikan semua harta yang dia miliki asal pria itu tetap bertahan hidup. Namun, Hadi justru menarik tangannya perlahan dari genggaman Valeria, sebuah penolakan halus namun terasa sangat dingin, yang membuat jantung Valeria seolah berhenti berdetak seketika. Dia tidak melihat ada binar cinta atau harapan di mata Hadi,
melainkan hanya sebuah kelegaan karena tugasnya telah usai dan harga dirinya telah kembali tegak berdiri. Valeria menyadari bahwa pengorbanan ini dilakukan bukan karena Hadi mengharapkan imbalan atau taruhan pernikahan yang dia tawarkan secara hina tadi malam. Beberapa minggu kemudian, Valeria mendatangi sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota dengan membawa sebuah surat perjanjian dan cincin yang sangat mewah sebagai bentuk penebusan dosanya. Dia sudah tidak lagi memakai pakaian desainer yang mahal, wajahnya tampak lebih rendah hati, dan dia sangat berharap bisa memulai segalanya dari awal bersama pria yang telah menyelamatkannya. Namun saat pintu kontrakan itu terbuka, Hadi muncul dengan menggunakan kruk kayu untuk menyangga tubuhnya, dan penampilannya tetap sederhana seperti kurir malam yang dulu pernah diusir. Valeria bersimpuh di depan pintu itu, memohon dengan air mata yang mengalir deras agar Hadi mau menerima lamarannya dan menagih janji pernikahan yang pernah diucapkan di malam berdarah itu. Dia menyatakan bahwa dia sudah berubah dan bersedia memberikan seluruh hidupnya untuk merawat Hadi sebagai bentuk rasa terima kasih dan cinta yang baru saja tumbuh. Suasana di gang sumpit itu menjadi sangat hening saat semua tetangga keluar untuk melihat sang kolektor seni yang kaya raya sedang mengemis cinta kepada seorang pria difabel. Hadi menatap Valeria dengan pandangan yang datar. Tidak ada kemarahan, namun juga tidak ada lagi kehangatan yang pernah tersisa di dalam hatinya untuk wanita di depannya itu. Dia menarik napas panjang, menatap kakinya yang kini cacat permanen akibat kecelakaan di dermaga, lalu kembali menatap mata Valeria yang penuh dengan harap-harap cemas. Dengan suara yang sangat tenang namun tajam, Hadi mengatakan bahwa dia melakukan semua itu hanya demi memenuhi janjinya sebagai laki-laki, bukan karena dia masih mencintai wanita yang telah menghina martabatnya. "Saya lakukan ini karena janji, bukan karena saya masih mencintaimu," ucap Hadi dengan nada yang sangat final, membuat surat perjanjian di tangan Valeria jatuh ke tanah yang kotor. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan bagi Valeria daripada kecelakaan manapun, karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan hati yang paling tulus yang pernah dia temui di dunia ini. Hadi tidak ingin menjadi bagian dari dunia Valeria yang palsu, meski wanita itu sekarang menawarkan segala kemewahan yang pernah dia puja-puja dahulu. Hadi kemudian berbalik masuk ke dalam kontrakannya yang kecil, dan mulai menutup pintu perlahan-lahan, meninggalkan Valeria yang masih terpaku di atas tanah, dengan penyesalan yang sangat amat mendalam. Dia tidak membutuhkan kekayaan Valeria untuk merasa utuh, karena baginya, kemenangan sejatinya adalah ketika dia berhasil bangkit di atas kakinya sendiri, meski dalam keadaan cacat. Valeria hanya bisa menatap pintu kayu yang kusam itu dengan perasaan hancur, menyadari bahwa uang miliaran miliknya tidak akan pernah bisa membeli kembali rasa hormat dan cinta yang telah dia hancurkan sendiri. Dia teringat bagaimana dia menyebut kaki Hadi murahan, padahal kaki itulah yang telah berlari melampaui batas kemanusiaan demi menyelamatkan hidup dan masa depannya dari kehancuran total. Kini, dia harus hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang akan selalu menghantuinya setiap kali dia melihat sebuah lukisan indah di dalam galerinya yang mewah. Dunianya yang dulu terasa begitu luas dan gemerlap, kini terasa sangat sempit dan sunyi tanpa kehadiran sosok pria yang dulu dia anggap sebagai debu pengganggu. Di dalam rumahnya, Hadi duduk di kursi tua sambil memandangi foto keluarganya, merasa damai karena dia telah membuktikan bahwa kehormatan seorang pria tidak ditentukan oleh kelas sosial ataupun fisik yang sempurna. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lagi sama dengan kaki yang tak lagi bisa berlari kencang di atas aspal jalanan kota malam yang dia cintai. Namun, ada kepuasan batin yang luar biasa karena dia telah berhasil memberikan pelajaran paling berharga bagi seorang wanita angkuh yang menganggap dunia bisa dibeli dengan materi. Di luar sana, Valeria masih belum beranjak. Dia terus menangis di depan pintu yang terkunci rapat, bertekad untuk terus datang setiap hari sampai Hadi mau membukakan pintu maaf untuknya. Dia mulai menyadari bahwa penyesalan terdalam bukanlah saat kita kehilangan harta, melainkan saat kita kehilangan orang baik karena kesombongan kita sendiri yang tidak masuk akal. Malam pun kembali turun menaungi kota, membawa kenangan tentang pengejaran maut yang menyisakan luka abadi bagi dua orang yang kini berdiri di sisi dunia yang berbeda. Pintu itu tetap tertutup.
seolah menjadi simbol bahwa martabat seseorang yang telah terluka tidak akan pernah bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf atau tawaran harta yang melimpah ruah. Hadi memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pria biasa dengan kehormatan luar biasa, daripada menjadi pangeran di dalam istana yang dibangun dari penghinaan terhadap sesama manusia. Valeria harus belajar untuk hidup dengan sisa-sisa kesunyiannya, menanti sebuah pengampunan yang mungkin tidak akan pernah datang sampai akhir hayatnya tiba di dunia ini. Kisah ini berakhir bukan dengan pelukan hangat di bawah lampu kristal, melainkan dengan sebuah punggung yang menjauh dan pintu yang terkunci rapat di sebuah gang sempit yang gelap. Penonton ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat menyesakan di dalam dada mereka masing-masing, tentang apa arti sebenarnya dari sebuah harga diri manusia. Apakah benar bahwa cinta bisa menghapus segala luka? Ataukah ada beberapa penghinaan yang memang ditakdirkan untuk tidak pernah bisa dimaafkan, meskipun waktu terus berjalan maju?